Bab 1103. Nan Batian bergabung. Dia telah mengendalikan pulau selatan ini selama bertahun-tahun, dan dia telah memperoleh semua yang dia bisa dapatkan. Uang, status, dia memiliki segalanya, tetapi sekarang, dia tidak memiliki identitas dan hak. Dan untuk mendapatkan ini, Anda hanya bisa pergi ke utara. Keluarga dengan nama keluarga besar di utara, bahkan keluarga kelas 1 dengan nama keluarga besar tidak bisa dihargai oleh Nan Batian. Yang dia inginkan adalah posisi raksasa top. Sama seperti keluarga Pang pada awalnya, jika Anda duduk kokoh di posisi keluarga kaya teratas itu benar-benar sakti. Apakah kamu yakin? Nan Batian melirik orang yang sedang berbicara. Itukah yang kamu maksud, atau yang itu, bisakah kamu menentukan walau bukan lordnya? Nan Batian tahu penguasa gerbang tersembunyi. Karakter seperti itu, jika lord sendiri yang mengatakan ini, dia secara alami akan percaya. Secara alami itu adalah maksud lord. Utusan keempat berkata dengan ringan, sebagai seorang utusan, saya akan mewakili lord. Apakah mungkin aku akan berbohong kepada Anda? Nan Batian tersenyum dan berkata, tidak begitu. Karena itu adalah niat Lord, maka saya Nan Batian tidak dapat menolak untuk memberikan wajah pada pintu yang tersembunyi. Dia menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat ke arah Fami. Kemudian dia akan menyerahkannya padamu. Setelah suara itu jatuh, utusan ke-8 segera melangkah maju, mencubit leher Fami dengan satu tangan, memaksanya membuka mulutnya, dan memasukkan pil hitam ke dalamnya. Batuk-batuk. Fami menutupi tenggorokannya dengan kedua tangannya, ketakutan. Apa yang kamu masukkan ke mulutku? Dia memasukkan jari-jarinya ke tenggorokannya, mencoba membuat dirinya sendiri muntah, dan mengeluarkan pilnya. Dia muntah beberapa kali, tetapi tidak ada yang keluar. Jika Anda ingin bertahan hidup, patuhi. Utusan ke-8 meliriknya dan berkata dengan dingin. Fami hanya merasakan tubuhnya tenggelam tiba-tiba. Dia baru mengerti pada saat ini bahwa di mata Grey Z, dan di mata pembunuh yang nyata ini, dia hanyalah semut. Mereka bisa mencubit dirinya sampai mati tanpa usaha sama sekali. Betaninya dia mencoba bertarung dengan mereka dan membunuh Grey Z. Itu konyol. Pulau Kayangan. Grey Z ada di tempat itu untuk mati. Utusan ke-9 mengernyit, matanya penuh permusuhan. Mereka dan Nan Batian saling memandang, tahu di dalam hati bahwa Grey Z akan mati kali ini, dan buku-buku tinju itu akan jatuh ke tangan mereka. Pada waktu itu, Pulau Kayangan. Pulau kecil ini memang tidak jauh dari Pulau Selatan, karena jika dilihat dari ketinggian, pulau ini seperti formasi yang terbelah oleh lengkungan di tengahnya, persis seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, dinamai Pulau Kayangan. Di bagian tengah pulau, terdapat sebuah batu besar yang dikabarkan merupakan pecahan meteorit, yang oleh penduduk setempat disebut suku. Setiap pasangan, yang berdiri di atas batu takdir 3 kehidupan ini, membuat keinginan untuk menjadi tua, dan akhirnya hal itu dapat terwujud. Konon ratusan tahun telah berlalu tanpa masalah. Sebagai daya tarik, semua fasilitas di pulau itu lengkap. Hostel, restoran, dan berbagai tempat wisata bukan satu-satunya tempat Anda bisa bermain. Grey Z membawa darah Syam untuk datang, secara alami untuk batu takdir 3 kehidupan. Wanita menyukai romansa, terutama tentang cinta dan asmara, meskipun mereka tahu itu palsu, mereka tetap ingin mencoba. Kakak Zen, ayo pergi, jangan lihat mereka. Alia Irawan sangat ketakutan sekarang. Grey Z dan darah Syam benar-benar bersama, hanya berbulan madu, yang membuat orang sedikit cemburu. Dia benar-benar takut. Aku ingin melindungi kakak. Zen menggelengkan kepalanya. Dia membutuhkan perlindungan kakak Zen.
Alia Irawan tidak bisa membantu memutar matanya. Perlindungan kakak Zen hanya diperlukan untuk provinsi kota Legends. Oke. Memikirkan tentang hal itu, saudara Zen berbicara dengan Grey Z dan mengajak Alia Irawan bermain di tempat lain. Grey Z meraih tangan Dara Syam dan berjalan di pantai Pulau Kayangan, menginjak pasir lembut, seluruh tubuh tampak melayang ringan. Apakah batu takdir 3 kehidupan itu benar-benar menakjubkan? Dara Syam menundukkan kepalanya dan melihat jejak kaki itu, membiarkan Grey Z memegang tangannya untuk bergerak maju. Bab 1104. Apakah ada kejutan untukku? Ketulusan adalah intinya, kata Grey Z. Keduanya saling memandang. Sebenarnya, aku tidak mempercayainya. Grey Z tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin tidak ada di dunia ini yang bisa begitu membosankan untuk memedulikan cinta dari begitu banyak orang, yang betapa menyebalkan. Kalau begitu aku menyebalkan. Sedikit. Dara Syam benar-benar cemberut. Di mana yang menyebalkan? Aku tidak bisa memelukmu sepanjang waktu, itu membuatku merasa bosan. Grey Z berhenti dan mengulurkan tangannya untuk menarik Dara Syam ke dalam pelukannya. Menghadap ke laut, angin laut meniup rambut yang tergerai di telinga Dara Syam. Saat ini, dia merasa luar biasa. Di kejauhan terdengar suara ombak menghantam karang, burung camar bersuara tinggi di atas langit, cuaca dan suasana hati cukup baik. Suamiku, sudahkah kamu menyiapkan kejutan untukku? Dara Syam tiba-tiba tersenyum licik. Dia merasa Grey Z menawarkan untuk membawa dirinya ke pulau semesta ini, pasti ada beberapa pengaturan. Selain itu, Alia Irawan pergi dengan Brother Zen, bukankah ini sengaja membuat persiapan? Di novel, bagaimanapun juga sering ditulis seperti ini. Dara Syam tidak ingin bertanya, tapi dia tidak bisa menahannya, dia benar-benar ingin tahu. Benar-benar pintar. Grey Z pura-pura terkejut. Kau tahu semua ini, tapi kamu pasti tidak bisa menebak itu. Setelah menyelesaikan berbicara, ia mengambil tangan Dara Syam dan langsung menuju ke arah Tree Life Stone. Pada waktu bersamaan, di Pulau Kayangan, masih ada sekelompok orang yang dengan hati-hati mendekati batu nasib 3 kehidupan. Masing-masing mengenakan pulover, dan mata mereka penuh kewaspadaan dan kesungguhan. Pemimpinnya adalah Fami. Wajahnya agak jelek, agak pucat, seolah jiwanya setengah takut. Fami memegang remote di tangannya, saat ini tangannya masih gemetar. Apakah kalian semua siap? Fami merendahkan suaranya. Tunggu, orang-orang itu mengambil barang-barang Grey Z dan kita meledakkannya. Setelah melakukan ini, kita bisa hidup, jika tidak, semua orang akan mati di sini. Dia tidak tahu apa yang ingin diambil orang-orang itu dari Grey Z. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanyakan. Dia hanya ingin menyelesaikan tugas yang mereka berikan padanya dan mendapatkan hidupnya kembali. Pil hitam. Dia tidak tahu apa itu. Fami merasa tangan dan kakinya agak lunak, mungkin karena efek obatnya. Dia menyusut di hutan kecil yang lebat, melihat lokasi batu takdir 3 kehidupan dari kejauhan, menunggu Grey Z untuk membawa Dara Syam ke dalamnya. Fami gugup, bahkan takut. Dia telah melihat kekuatan Grey Z, dan dia tahu pasti bahwa jika dia tidak bisa membunuh Grey Z, dia pasti akan mati juga. Ayo. Tiba-tiba, tubuh Fami menjadi menegang, dan rambutnya berdiri tegak. Dia melihat Grey Z memegang tangan Dara Syam di kejauhan, berbicara dan tertawa, dan berjalan menuju batu nasib 3 kehidupan. Saat itu, Fami hanya merasa di hatinya tiba-tiba muncul rasa takut yang kuat.
Bahkan meski dia memiliki tombol di tangan, selama dia menekannya, Grey Z dan darah Syam akan langsung menjadi serpihan. Tapi dia masih tidak punya dasar di hatinya. Tampaknya orang yang berjalan ke arahnya bukan manusia tapi dewa pembunuh yang menakutkan. Gur. Jakun Fami meluncur, menggoyangkan tangannya menahan tombol. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat orang-orang di sekitarnya. Kamu akan menghibur saya. Setelah berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan suaranya bergetar. Ingat, setelah orang-orang itu menyambar sesuatu dari Grey Z, saya akan segera menekannya dan membunuh Grey Z dan darah Syam. Jika mereka tidak mati, kalian akan membunuh mereka. Apakah kalian mengerti? Fami tidak menyangka bahwa orang yang berjongkok di sebelahnya ternyata sangat tenang, tanpa ketegangan sedikit pun, dan hanya mengangguk lembut. Saya terlalu mengerti. Bab 1105. Kalian telah dikepung. Semua orang melihat posisi batu takdir 3 kehidupan. Dari kejauhan, Grey Z meraih tangan darah Syam dan berjalan mendekat. Kedua orang itu sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Tempat ini telah menjadi tempat yang berbahaya, dan mereka bisa dibunuh kapan saja. Mereka masih berjalan dengan santai, gembira dan tenang. Batu takdir sangat besar, lebih dari 30 meter kubik, bentuknya aneh, tepi dan sudutnya telah dihaluskan oleh hujan dan angin selama bertahun-tahun. Itu ada di sisi batu. Dalam naskah segel tertulis 4 karakter naga terbang dan tarian burung phoenix, batu nasib 3 kehidupan. Darah Syam mengulurkan tangannya dan menyentuh batu itu, merasakan dinginnya batu masuk ke tangannya. Angin laut bertiup, membuatnya lebih sejuk. Biarkan dia merasa rileks dalam cuaca panas ini. Saya mendengar bahwa selama Anda menutup mata dan menyebutkan nama orang yang paling Anda cintai 10.000 kali dalam hati Anda, 2 orang bisa bersama hingga tua. Grey Z berbisik. Selain itu, semakin banyak Anda menyebutnya, semakin baik jadinya. Darah Syam menoleh, menutup mata dengan sedikit keraguan. Apakah kamu ingin aku tetap menutup mataku? Baiklah, tetap tutup matamu sampai aku menyuruhmu untuk membukanya. Grey Z meraih tangan darah Syam yang lain dan meletakkannya di atas batu pada saat yang bersamaan. Di telinga, angin laut kencang dan gemerisik. Darah Syam benar-benar patuh, menutup matanya, meletakkan tangannya di batu nasib 3 kehidupan, diam-diam menyebutkan nama Grey Z di dalam hatinya. Grey Z, Grey Z, Grey Z, Grey Z. Di dalam hatinya, di telinganya, dan di benaknya, nama Grey Z adalah segalanya. Pada saat ini, semua orang di sekitar, sepertinya dia tidak dapat mendengarnya. Hanya nama Grey Z yang terus bergema. Melihat darah Syam yang terlihat serius, bahkan menurut Grey Z terpaku. Jika dia benar-benar tidak ingin menjauh darinya selamanya, bagaimana darah Syam bisa menganggapnya begitu serius? Bahkan meski itu terdengar palsu, darah Syam masih mempercayainya. Tunggu kejutan saya, kata Grey Z lembut. Setelah berbicara, dia menoleh dan melihat ke beberapa orang yang datang dari jauh, ekspresinya masih tidak berubah. Dari kuartet, seseorang datang dari masing-masing sisi dan menghalangi semua kemungkinan rute pelarian untuk Grey Z dan darah Syam. Utusan keempat, utusan ke-8, utusan ke-9, dan juga pengendali dari lingkaran bawah tanah pulau selatan ini, Nan Batian. Keempatnya datang perlahan dan mengepung Grey Z. 4 pasang mata, yang memancarkan aura kedinginan dan pembunuhan, telah mengunci Grey Z dengan kuat. Seolah tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup.
Melihat 4 topeng yang sudah dikenal, Grey Z tiba-tiba tersenyum. Dia mengulurkan jarinya, memberi isyarat dengan pistol, dan menunjuk ke orang di depannya. Kalian telah dikepung. Mendengar ini, mata utusan keempat di bawah topeng langsung menjadi sedikit menghina. Apakah mereka yang dikepung? Apakah mereka berempat dikepung oleh Grey Z sendirian? Sungguh sombong Grey Z ini. Grey Z, kamu tidak bisa melarikan diri. Utusan keempat berkata, hari ini, Pulau Kayangan ini adalah kuburanmu. Dengan wanitamu bersamamu, kamu bisa bersamanya selamanya. Jangan bicara yang tidak masuk akal, suruh dia menyerahkan lembaran buku tinju. Utusan ke-8 mendengus. Mari kita temukan lembaran tinju di pulau ini lagi, jadi 3 halaman lembaran tinju cukup. Ya, bunuh dia dulu, lalu bicarakan hal lain agar tidak ada basa-basi tambahan. Melihat Grey Z, dia tidak tahu apa yang menakutkan tentang pemuda ini. Sang Lord telah berulang kali memilih untuk tidak menghadapi Grey Z secara langsung, bahkan meski Grey Z memiliki 2 halaman skor tinju lebih dari yang mereka kumpulkan dalam 10 tahun terakhir. Grey Z tidak mengatakan sepatah kata pun, melihat sekeliling, matanya akhirnya tertuju pada wajah Nan Batian. Di antara keempatnya, hanya dia yang tidak memakai topeng.